Kemudian yang keren lagi, beliau tahun 97, ini pertama kalinya di PBNU itu membahas Makanatul Mar'ah fil Islam dalam Mubes NU di NTB. Kalau Ketua Umum PBNU nggak setuju, nggak bakalan ada satu tema itu dibahas di Munas. Tapi karena Ketua Umum PBNU-nya setuju dan bahkan membersamai, memberikan ruang. Dan kemudian dideklarasikan, tidak cukup itu, di NTB dibahas dan kemudian dideklarasikan di Muktamar NU Lirboyo. Tentang apa yang dilakukan Gus Dur saat menjadi Ketua Umum PBNU. Nah, saya banyak ngobrol dengan Bu Maria Ulfah dan Ibu Masruhah di sini. Bu Masruhah itu Lakpesdam NU DIY dan Bu Maria Ulfah Ketua Umum PP Fatayat NU. Saya tidak sempat ngobrol banyak dengan Bu Khofifah dalam soal ini karena soal akses. Tapi kapan-kapan mungkin Gus Dur bisa nanya juga kepada Ibu Khofifah. Karena Bu Khofifah juga pelaku langsung kan, beliau sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Dan kemudian beliau menjadi Ketua Muslimat. Nah, tapi saya ingin sampaikan bahwa pada tahun 90-an nih, bersamaan dengan awal-awal gerakan gender itu muncul di Indonesia, baik di pesantren maupun di perguruan tinggi melalui PSW, saat itu PSW, belum PSGA. Itu Gus Dur banyak membersamai kajian-kajian di Lakpesdam NU, baik pusat maupun di tingkat wilayah. Nah, karena memang think tank-nya NU kan Lakpesdam. Sebagai Ketua Umum PBNU, beliau melakukan itu. LBM NU belum kayak LBM yang seperti sekarang. Ya, jadi masuknya lewat Lakpesdam NU. Pemikir-pemikir progresif kan dihasilkan di situ. Ada jurnal Tasfirul Afkar juga kan di Lakpesdam NU. Maka wacana tentang perempuan itu juga dibincang dengan sebegitu leluasa dan Gus Dur memberikan dukungan. Itulah kerennya Gus Dur. Tidak pernah membatasi orang ngomong itu apa itu nggak benar itu, nggak pernah seperti itu. Jadi diberi kesempatan terus. Termasuk juga Gus Dur itu membuat tulisan kunci tentang perempuan dalam agama-agama. Dalam buku Percakapan Perempuan dalam Pembangunan yang diterbitkan oleh Lakpesdam NU DIY tahun 1992. Jadi up to date banget. Dan selalu isu gender itu tidak dipahami sebagai gender tok. Tapi gender dalam kerangka pluralitas juga. Dikaitkan juga dengan agama-agama. Itulah kerennya Gus Dur. Ini yang mungkin bedanya dengan yang bicara isu gender saja. Tapi Gus Dur dikaitkan dengan pluralitas, dikaitkan dengan demokrasi. Nah, seperti itu. Kemudian tahun 97 Gus Dur pernah memberi dukungan dan menunggui penuh seminar nasional tentang perempuan, agama, dan kesehatan reproduksi di Yogyakarta yang melibatkan pemuka-pemuka agama dan aktivis perempuan. Mengapa Jogja banyak disebut? Karena saat itu memang pusat dari pemikiran progresif Islam itu ada di Jogja ya, tahun 1990-an. Nah, gitu. Terutama terkait dengan perempuan itu Jogja jauh lebih dulu dibandingkan dengan Jakarta. Ya, di Jakarta ada Madzhab Ciputat, ada Cak Nur begitu ya. Nah, kalau di Jogja itu tidak madzhab tertentu kan, tetapi pemikiran-pemikiran progresif yang kemudian diseminasikan melalui berbagai lembaga. Nah, salah satunya LKIS ya. Kemudian yang keren lagi, beliau tahun 97, ini pertama kalinya di PBNU itu membahas Makanatul Mar'ah fil Islam dalam Mubes NU di NTB. Kalau Ketua Umum PBNU nggak setuju, nggak bakalan ada satu tema itu dibahas di Munas. Tapi karena Ketua Umum PBNU-nya setuju dan bahkan membersamai, memberikan ruang. Dan kemudian dideklarasikan, tidak cukup itu, di NTB dibahas dan kemudian dideklarasikan di Muktamar NU Lirboyo. Dan di Muktamar NU di Lirboyo itu pula saya hadir juga waktu itu, masih sudah bukan mahasiswa ya tahun 99, tapi belum menjadi pengurus inti di Fatayat NU. Memang ada ruang khusus. Anda nggak yang datang ke Muktamar Lirboyo? Ada ruang khusus yang di situ itu adalah forumnya perempuan. Jadi perempuan itu bebas bicara. Dari muslimat, fatayat, kemudian juga Kopri, IPPNU, bahkan juga teman-teman aktivis dari mana-mana. Dan boleh kayak muktamar kecil-kecilan gitu. Ada muktamar besarnya, ada muktamar itu euforia betul itu di Muktamar Lirboyo itu. Kaum perempuan memiliki ruang khusus dan itu tidak mungkin terjadi kalau bukan atas restu Gus Dur dan Gus Dur membersamai prosesnya.
Itu sejarah pertama. Perempuan masuk menjadi tema yang mengetengah di dalam NU, bukan hanya menjadi tema pinggiran. Di Muktamar Lirboyo, dan itu Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU. Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU juga memiliki power yang powerful untuk mendorong adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga teman-teman aktivis perempuan, jadi Gus Dur itu siapa saja datang. Teman aktivis perempuan mentok datangnya ke Gus Dur. Teman-teman yang mau ke Gusur mentok datang ke Gus Dur. Siapa mentok datang ke Gus Dur. Penghayat mentok datang ke Gus Dur. Seperti itu. Nah, saya menyaksikan sendiri itu. Pokoknya semua itu mentok. Saya pernah nanya sama Gus Dur dan itu menjadi ilmu yang kemudian saya pakai dan bermanfaat banget. Terutama setelah jadi pengasuh pesantren dan waktu saya di DPR. Itu kan suka kedatangan tamu yang nggak jelas juga. Nggak jelas tujuannya. Tapi kita nggak pernah menolak tamu. Itu ilmunya dari Gus Dur. Saya nanya sama Gus Dur gini, beliau kan dari pagi sampai akhir hayat. Dari ba'da subuh sampai malam. Nerima tamu dari mana saja. Gus, kok panjenengan nggak pernah capek itu nerima tamu? Semua tamu kok bisa diterima? Inilah jawabannya orang yang top itu kayak gini. Iya, kewajiban kita itu kan cuma menghormati tamu. Nah, tidak wajib memenuhi permintaan tamu. Gitu. Wah, ringan memang kalau kayak gini. Orang itu nggak usah pakai bohong kalau ada tamu lagi di mana gara-gara nggak mau nemui. Temuin aja. Kalau emang nggak bisa memenuhi ya sudah. Dan itu saya menyaksikan sendiri kok. Pada waktu misalnya tuh banyak ya. Tapi contohnya tuh kayak waktu teman-teman Pegunungan Kendeng. Itu ibu-ibu Kartini Kendeng kan waktu itu ya. Waktu mau dibangun di Pati itu datang. Dan Gus Dur apa, ngeten nggih mendengar gitu. Ngeten nggih ibu-ibu nggih. Ini nanti kita lihat. Kalau kira-kira 6 bulan ada perkembangan baik, mungkin ini ya apa yang jenengan perjuangkan ini bisa tercapai. Tapi kalau misalnya enggak, ya enggak tahu itu saya. Begitu. Kalau enggak tuh saya enggak tahu ini saya. Tapi ya saya akan berusaha lah yang saya bisa lakukan. Begitu. Jadi tidak PHP juga. Orang yang datang di PHP begitu, enggak. Tapi ternyata ilmunya sederhana. Kewajiban kita itu hanya menerima dan menghormati tamu. Dan itu benar-benar dilakukan Gus Dur. Menghormati tamu itu sesuai dengan apa yang ada. Gus Dur itu misalnya pernah menerima, ada kami, Mbak Maria Ulfah, kemudian teman-teman dari PKB waktu itu. Beliau habis dapat kiriman mangga dari Probolinggo. Ini nih, Man, waktu itu Kang Sulaiman ya. Man, iki apa jenenge iki, kanca-kanca FKB datang itu ono apa, Man? Itu ada mangga nih, ini kasih dikasih mangga satu, satu gitu. Jadi kayak inget kisah itu ya, santri datang ke kiai, ada yang pulang bawa kambing, terus kemudian dia bawa tape, bawa singkong, kemudian kiainya punya kambing nih, kasih kambingnya. Kemudian pulang bawa kambing. Nah, ya, kemudian yang apa? Bawa kambing ini mikir, "Wah, kalau saya dapat kambing, ini kalau saya kasih kambing nanti dapatnya lebih lagi," katanya. Kambingnya dibawa, rupanya nggak ada yang ngasih kambing. Adanya singkong, pulangnya dikasih singkong. Nah, ternyata cerita itu memang benar dijalankan oleh Gus Dur. Dan memang saya sejak saat itu sampai hari ini bisa kita pakai sebagai ilmu kita semua ya. Enteng-enteng aja Bapak Ibu kalau nerima tamu. Dan itulah energi luar biasa sampai beliau sakit, sudah cuci darah seminggu 2 kali, 3 kali. Itu energinya menerima tamu itu tidak pernah ada selesai-selesainya. Karena orang baru ketemu Gus Dur saja kadang-kadang masalahnya belum diceritakan, sepertinya sudah ketemu solusi. Iya, yang seperti itu. Nah, Gus Dur nggak peduli misalnya ada orang datang memanfaatkan beliau, begitu. Gus Dur juga nggak peduli kalau misalnya beliau kemudian membantu, terus kemudian orang itu lupa gitu. Ya memang itu sudah bukan menjadi pemikiran Gus Dur lagi. Nggak pernah tuh beliau ngomong, itu orang itu kan saya sudah memperjuangkan. Saya tidak pernah mendengar Gus Dur begitu sampai akhir hayat.